Selamat pagi Bu Nindi selaku dosen dari mata kuliah Budaya Visual Nusantara. Sebelumnya izinkan kami akan mempresentasikan masa pendidikan Jepang propaganda dan seni nasionalisme. Kami dari kelompok satu kelas siang dengan saya sendiri, Wiwit Singaning Wulan dengan NPM 105 dari kelas D. Saya Melody Asmaradana dengan NPM akhiran 098 dari kelas D. Kami Putri Marani dengan NPM 141 kelas D. Saya Fajar Alfarido, 115 dari kelas C. Saya Muhammad Akmal Maksud, NPM 068 dari kelas D. Saya Payana Ramadhani Ramaninya dengan NPM 128 dari kelas D. dengan NPM terakhir kelas 105 dari kelas C. Saya Hanum Salsabila dengan NPM 028 dari kelas C. Pada presentasi kali ini terdapat sebuah perkembangan budaya visual Nusantara yang akan menarik atau akan menjadi salah satu peristiwa penting untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Salah satunya adalah propaganda. Munculnya propaganda ini berawal dari pasukan Jepang yang berhasil menumbangkan Belanda dan membuatnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Gerakan 3A ini dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Sejarah pendudukan militer Jepang atau Dai Nippon di Indonesia berlangsung sejak tahun 1942 hingga 45. Jepang menduduki wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret tahun 42 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perundingan ini dilakukan lantaran kekalahan Belanda di Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Masyarakat kala itu sangat senang, hingga Jepang dianggap sebagai saudara tua karena telah berhasil mengusir kekuasaan Belanda selama ratusan tahun dari wilayah tanah air kita. Karena sadar akan keuntungan tersebut, didapatkan reaksi masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa Jepang saudara tua. Jepang pun melakukan berbagai cara untuk mempertahankan citranya dan mengobarkan semangat masyarakat Indonesia. Dan kemudian masyarakat Indonesia membantu Jepang tanpa sadar. Salah satunya adalah melakukan propaganda melalui karya-karya visual seperti poster, lukisan, dan teater. Next. Propaganda 3A. 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Propaganda ini telah kita kenal dengan baik sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar. Gerakan ini merupakan propaganda dari Kekaisaran Jepang yang dibentuk pada PD2 atau Perang Dunia II yang didirikan pada tanggal 29 April tahun 42 tepat dengan Hari Nasional Jepang yaitu kelahiran Tenkosatsu, Kaisar Hirohito dan dipelopori oleh tokoh yang bernama Shimizu Hitoshi. Namun gerakan 3 ini dipimpin oleh seorang lokal yang bernama Mr. Syamsuddin atau Raden Syamsuddin sebagai ketua gerakan 3A. Lalu untuk tujuan dari propaganda 3A ini yang disuarakan kepada masyarakat adalah yang pertama menarik simpati rakyat Indonesia guna mendekati para tokoh nasional agar mendukung Jepang dalam Perang Pasifik yang melawan Amerika. Lalu yang kedua memberi jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang terkuat adalah negara terkuat di Asia. Lalu yang keempat memberi peluang bagi pemimpin Indonesia dalam pemerintahan. Dan terakhir menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Akmal. Next. Oke, selanjutnya adalah bagaimanakah pengaruh poster propaganda 3A pada kehidupan bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, poster ini bekerja dengan baik melalui berbagai cara penyebaran media, yaitu ada surat kabar dan juga selebaran. Namun juga dilakukan penyebaran melalui radio.
di mana radio saat itu adalah media yang menjadi alat komunikasi satu arah yang utama pada zaman itu. Nah, propaganda 3A ini akhirnya berhasil membuat rakyat Indonesia menaruh simpati terhadap Jepang sehingga menerima kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Dalam propaganda ini terlihat bagaimana peran sebuah karya poster yang mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap Jepang yang tujuan sebenarnya adalah mengurus sumber daya alam maupun manusia yang bisa kita sebut eksploitasi demi kepentingan Jepang itu sendiri, yakni untuk memenangkan perang Pasifik dengan melawan Amerika. Walaupun cara Jepang melakukan propaganda hanyalah dengan menyebarkan poster, namun Jepang juga selalu menyalahkan dengan ramai sehingga mampu membuat perubahan dalam tatanan pemerintahan bangsa Indonesia pada masa itu. Okay, next. Film propaganda Jepang Berjuang. Berjuang yang dikenal sebagai judul Hope of the Soul adalah film Hindia Belanda Jepang tahun 1943. Film yang diproduksi oleh Nippon Eigasa yang disutradari oleh Kurota Puchin, sedangkan Arifin adalah sutradara asisten. Film ini dibintangi oleh Muhammad Mukhtar Sambas, Delia Kartolo, dan Chatir Haru, dan mengisahkan beberapa warga desa dan pendekatan mereka yang berbeda-beda terhadap penguasa militer Jepang. Adegan pembuka film ini menyajikan secara rekrutmen untuk menjadi tentara peta ditunjukkan untuk kaum muda. Nasionalisme Indonesia dibangun melalui narasi bahwa Indonesia sebagai negara membutuhkan bantuan dari Jepang untuk melawan negara-negara barat yang ingin menyerang negara Indonesia. Di khusus Indonesia sebagai sebuah entitas merdeka disebut dalam film ini sebagai cara untuk melindungi negara. Jepang merekrut orang Indonesia sesuai dengan persyaratan. Para rekrutan ini disebut Heiho, unit tempur lokal Indonesia untuk tentara Jepang. Berikut merupakan narasi dari pidato yang ada di babak 1 menit 0242 sampai 03, yaitu kepada penduduk desa Legowo untuk turut berjuang membela tanah airnya, tanah air kita Indonesia, berbakti kepada lawan, tamatlah riwayat keluarga kita. Bangkitlah kamu sebagai gembleng sukarela untuk turut membentuk susunan masyarakat baru di lingkungan Asia Timur Raya, di bawah pimpinan Bala Tentara Dai Nippon. Dalam narasi pidato di atas, Jepang mengkonstruksi pesan akan eksistensi tentara Nippon di Indonesia. Karena di dalam pidato tersebut tersirat bahwa Nippon adalah pelindung dan penyelamat Indonesia dari jajahan Belanda, sebagaimana Nippon melindungi saudara biologisnya. Istilah Indonesia sengaja dimunculkan Jepang sebagai konsep tanah air karena akan negeri menentukan ketimbang menuliskan bangsa yang konotasinya seakan sudah merdeka. Next. Lalu masih ada propaganda lainnya yang terdapat dalam dialog film Berjuang, yaitu di babak 1 menit ke 05:20 sampai 07:10, lalu di babak 2 menit 06:04 sampai menit 07:45, lalu di babak kedua juga di menit 07 sampai 07:45. Dengan narasi-narasi tersebut membangun sebuah opini besar bahwa menjadi barisan prajurit Heiho merupakan hal mulia yang dapat dilakukan pemuda dalam membela tanah airnya. Tersirat pula arti dalam babak kedua bahwa nasionalisme berada di atas kepentingan pribadi. Dalam adegan babak pertama maupun kedua, Jepang memberitahu penonton akan pentingnya peran keluarga dalam mendukung cita-cita salah satu anggotanya, seperti keluarga Anang yang mendukung Anang Anggara menjadi prajurit muda Heiho. Padahal dalam adegan tersebut terselip niat propaganda Nippon yang mengaku sebagai saudara jauh bangsa Indonesia. Dengan adegan tersebut, Dai Nippon berharap pemuda Indonesia berbondong-bondong membantu Nippon selaku pemerintahan agung dalam menguasai Asia Timur. Next. Selanjutnya ada lukisan propaganda.
Lukisan propaganda Jepang pada masa penjajahan di Indonesia menggambarkan suasana yang terjadi antara tahun 1942 sampai 1945. Pemerintah Jepang menjalankan berbagai taktik untuk memobilisasi manusia dan sumber daya material dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jepang. Organisasi-organisasi seni di Jepang juga terlibat dalam proyek ini. Jepang juga menyiapkan cat minyak, kanvas, studio, model, dan tempat pameran secara gratis kepada para seniman propaganda. Hal ini telah dibuktikan melalui karya lukisan mural bertuliskan "Bersatulah Bangsa Asia". Mural itu lengkap dengan gambar tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bersalaman dengan masyarakat lokal memakai peci dan kain sarung. Lukisan ini menggambarkan semangat persatuan yang diusung oleh Jepang untuk menggalang dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Mural ini dilukis oleh Ono Saseo, kartunis asal Jepang yang bekerja di unit propaganda tentara Jepang. Mural itu dibuat 3 hari setelah dirinya mendarat di Teluk Banten bersama bala tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, tepatnya pada malam 1 Maret 1942. Ono Saseo bersama dengan 100 seniman lainnya yang tergabung dalam Sendenbu, barisan propaganda Jepang, sempat pula membuat dokumentasi berupa sketsa pertempuran di tengah hujan peluru dan bom saat perseteruan sengit melawan Belanda dan sekutunya. Semasa Perang Dunia II, Ono Saseo memiliki keterampilan naratif sejak kecil. Hal ini adalah alasan mengapa Ono Saseo direkrut sebagai personel propaganda dan dikirim ke Indonesia. Selanjutnya, ada contoh lukisan Tafarel. Ini ada lukisan Tafarel penjajahan Jepang yang merupakan karya dari Ansyar Rahman. Lukisan ini menggambarkan berbagai peristiwa selama masa penjajahan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945. Lukisan ini memiliki warna dasar coklat dan menampilkan adegan seperti Seinen Koronsen, Hiho, kerja paksa pembuka hutan, dan pembuatan tubuh pertahanan. Karya ini menggambarkan kondisi sulit yang dialami oleh rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang, termasuk eksploitasi dan penderitaan yang mereka alami. Pada awalnya, kegiatan bangsa Jepang di Indonesia disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan propaganda Jepang yang mengaku sebagai saudara tua dan berjanji akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya, Jepang tidak beda dengan bangsa penjajah. Jepang memanfaatkan bangsa Indonesia demi memenangkan perang di Asia. Eksploitasi di segala bidang dilakukan Jepang untuk memenuhi kebutuhan bangsa Jepang. Anak-anak dilatih kemiliteran, hasil bumi dikeruk untuk persediaan logistik, tenaga rakyat dieksploitasi untuk pembangunan sarana perang bangsa Jepang, sehingga penderitaan dan kelaparan rakyat terjadi di mana-mana. Next. Selanjutnya, teater propaganda, sandiwara dan perang. Propaganda di panggung sandiwara modern zaman Jepang membahas tentang bagaimana pemerintah Jepang menggunakan sandiwara sebagai media propaganda selama pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Mereka menggunakan sandiwara untuk meningkatkan moral tentara, mencari dukungan masyarakat, serta mencari modal dan bekal dalam upaya menaklukkan sekutu. Selanjutnya adalah taktik yang dipakai Jepang di propagandanya yang di Indonesia. Gensei Kanbu mengeluarkan taktik propaganda setelah kedatangan Jepang ke Indonesia pada Maret 1942. Sendenbu, Departemen Propaganda, dibentuk untuk mengatur berbagai corong komunikasi dan media kesenian. Sendenbu mengeluarkan peraturan untuk mengawasi jalannya sandiwara di Jawa, khususnya Jakarta. Kelompok-kelompok yang rutin mengadakan pertunjukan wajib melaporkan diri dan setiap naskah yang akan dimainkan harus diperiksa terlebih dahulu. Hukuman berat menanti para pelanggar. Fandi mengambil contoh Cak Durasim. Seniman ludruk asal Surabaya yang meninggal setelah disiksa aparat militer Jepang karena menambahkan kata-kata baru dalam pementasannya. Kalimat yang dipermasalahkan adalah Bekupon omae doro melunipon tambah soro, sengsoro. Itu kurang lebih artinya Bekupon adalah rumahnya burung dara, ikut Jepang, tambah sengsara. Next.
Kesimpulan dari keseluruhan dari yang sudah dijelaskan terlihat bahwa Jepang ingin sekali menguasai Indonesia dari berbagai ranah. Hal tersebut bertujuan agar Jepang memiliki kekuatan lebih dalam pemerintahannya di Indonesia. Namun setelah Jepang meninggalkan Indonesia, rakyat merasa sempat terbantu apa yang diberikan Jepang di masa propaganda tersebut. Rakyat juga tidak luput untuk mengikuti propaganda agar merasakan bantuan yang lebih banyak dari Jepang itu sendiri. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk salah katanya, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Nindi yang telah menjadi dosen mata kuliah Budaya Visual Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.